Segala puji serta syukur kehadirat Allah yang masih mengistiqomahkan kita di jalan, di salah satu jalan yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW menjamin apabila seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan berjalan ingin menuntut ilmu, ataupun dia dalam keadaan menghafal atau mengerjakan, mengamalkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawanya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya para mujahidun fisabilillah, orang-orang yang mujahid fisabilillah. Dan kalau mujahid fisabilillah ini orang-orang yang bagaimana? Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW, orang yang mujahid fisabilillah, orang yang meninggal dalam keadaan perang. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan perang. Dan semoga kita minta sama Allah nyambut kita dalam keadaan kita mencari ilmu ataupun mengamalkan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ada 3 golongan yang gak bakal ditanya sama malaikat. Ya, nanti pas kita masuk dalam kubur ada malaikat yang bertanya sama kita. Amal baik kita, amal buruk kita, dan itu hari malam yang paling mengerikan. Kira-kira di sini ada yang pernah ngelayat ataupun ada yang pernah nguburin orang meninggal? Di sini ada, hampir semuanya kayaknya. Ada yang belum pernah? Abdullah. Subhanallah. Lihat sering. Ngelihat, maksudnya ngelihat bareng-bareng nguburin orang meninggal. Nggak ada malam yang paling mengerikan kecuali malam pertama orang yang meninggal masuk dalam kuburan. Jangan ketawa nih, jadi ketawa masalah kuburan nih. Sekali-sekali tuh belajar tuh yang khusyuk gitu. Kalau di Jawa tuh enak banget kita ngajarnya enak, belajarnya enak. Kenapa bisa begitu tuh? Orang yang ngajar ikhlas, orang yang belajar bener-bener pengen dapet ridhonya Allah, jadi semangat tuh orangnya tuh. Mereka belajar bukannya cuma datang nggak khusyuk, tapi bener-bener dia pengen belajar, pengen mengkaji ilmunya Allah. Akhirnya yang timbul apa? Yang timbul tawadhu, yang timbul ikhlas, yang timbul apa? Khauf indallah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita nih harus mengkoreksi diri kita nih. Kita ngaji udah setahun, 2 tahun, makin takut apa enggak sama Allah? Ngaji setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bukannya semakin ta'zim sama gurunya, malah senangnya apa? Menghujat orang. Nauzubillah min dzalik, malah suuzon sama guru. Wah, ini udah nggak bakalan manfaat ilmunya. Nah, iyadzubillahi min dzalik. Kagak bakalan mungkin orang itu dapat keberkahan dari Allah kalau dia suuzon sama gurunya. Mustahil. Mustahil. Jadi kita belajar adab. Makanya tuh kita tuh kalau pengen belajar di dalam madhabus Syafi'iyah, nggak ada satupun pondok yang nggak mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim ini belajar gimana caranya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Semua orang bisa belajar apa kagak? Semua orang bisa datang ke pengajian apa kagak? Tapi nggak semua orang dapat keberkahan dari Allah. Tapi nggak semua orang dapat keberkahan dari dia menghadiri pengajian. Nah, ini nih yang harus kita kaji. Makanya jangan cuma mengaji tapi mengkaji. Kalau mengaji cuma ngedengerin doang, pelongo. Kalau mengkaji dia bener-bener mengkaji. Malam ini kita belajar apa? Oh iya, Habib ini bacanya Rotibul Aktos. Disiapin Rotibul. Punya handphone enggak? Punya kamu? Ada aplikasinya apa enggak? Buka udah baca. Iya, mulai besok ya, ini anak kecil ya semuanya. Kasih tahu, oh ya ntar malam nih kita bacanya ini bareng-bareng baca Rotib Aktos. Kita belajar, mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hujan dari pagi ya. Hujan Bang Ali dari pagi, subhanallah. Ke pasar hujan-hujanan apa segala macam. Alhamdulillahnya zaman sekarang gak ribet kayak zamannya Rasulullah. Kagak ada mobil zamannya Rasulullah, iya. Mereka pengen muliain tamu tuh kalau di zamannya Rasulullah lari-larian ke pasar walaupun hujan direla-relain. Iya, zaman sekarang udah nikmat banget tuh deh. Kita mau kemana aja udah ada kendaraan difasilitasin sama Allah. Maka
harta yang diberikan oleh Allah yang menjadikan diri kalian dekat semakin dekat kepada Allah, maka harta itu akan menyelamatkan kalian di yaumil kiamah. Begitupun sama harta yang ngebuat kita semakin jauh sama Allah tuh harta yang nanti bakal menfitnah kita dan menjadi sebab kita masuk ke dalam api nerakanya Allah. Na'iyadzubillahi min dzalik. Iya, paham anak-anak? Iya, jadi anak minta tolong, Mbak, gitu ya. Terkadang anak sering bingung kenapa gitu. Kenapa di Makassar ini sulit sekali mendidik. Sulit sekali mendidik. Kalau di Jawa itu nikmat. Di Jakarta santri-santri anak ini pemabuk semuanya. Rata-rata pemabuk. Mungkin kalau antum tahu, kalau antum mau tahu, antum bisa lihat mungkin di IG teman-teman atau murid-murid anak yang di Jakarta. Itu haula itu. Kehidupannya itu hancur. Mereka yasrabun al-khamar, ya sahibuz zina, ahli zina. Tapi ketika mereka hadir ke dalam majelis taklim sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, perubahannya itu jelas terlihat. Iya, ada rasa, ada dhab, ada cinta ketika dia membacakan Maulid wala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kok di Makassar kok sulit sekali. Iya, nggak tahu sulit sekali atau anaknya kurang peka. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan hati kita dikasih hati yang lembut. Hati kalau udah lembut ini enak, Bu. Hati kalau udah lembut ini enak nih Abdullah. Dia bakal tahu kalau seandainya kan dia ngerasa salah sama orang, dia bakal minta maaf. Kalau hati udah lembut ini dia tahu kapan Allah memberikan kasih sayang kepada dia, kapan Allah benci sama dia. Akhirnya kalau Allah memberikan kasih sayang sama dia karena hatinya lembut, merasa Allah sayang sama dia, akhirnya dia selalu beribadah kepada Allah. Dan karena sebab hatinya lembut, ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia merasa jauh kepada Allah. Cepat-cepat dia lari dari maksiat yang dia lakukan. Nah, itu dia hati yang lembut. Makanya ada wirid apa? Wirid ya Latif, ya Latif, ya Latif. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mengijazahkan kalau kita pengen punya hati lembut, kita pengen punya rezeki dikasih berkah sama Allah, setelah kita sholat 5 waktu, jangan kita lupakan baca ya Latif 129 kali selesai sholat. Faham tuh? Ya, jadi anak-anak kecil yang baru pada ngaji, coba sedikit-sedikit belajar cinta sama guru, belajar adab sama guru. Insya Allah kalau udah mulai kita belajar cinta, belajar adab, nanti kita bakal dapat cintanya Allah untuk kita. Tapi kalau kita nggak belajar cinta sama guru, wah, sampai mati pun nggak ada manfaatnya. Maka di dalam perjalanan kehidupan ada syariat, ada tariqat, hakikat, ma'rifat. Ini kita nih belajar syariat nih. Iya, kita baca dulu deh kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin rahimallahu ankum. Kemarin alhamdulillah kita udah belajar sampai syaratnya takbiratul ihram. Cara takbiratul ihram yang benar kita udah belajar. Iya, bahkan sirnya sholat itu ada di takbiratul ihram. Wali-walinya Allah, tadi Habib bilang ada 3 golongan. 3 golongan yang gak bakal ditanya di alam kubur. Yang pertama ini para anbiya. Para nabi ini gak ditanya di dalam kubur. Mereka langsung masuk dalam surganya Allah. Dan yang kedua adalah para wali-wali min auliya Allah. Wali-walinya Allah, kekasihnya Allah. Makanya kalau kita pengen selamat, banyakin bersahabat, banyakin berguru sama wali-walinya Allah. Saya belajar syariat fi Thariqatul Ba'alawi di pondok. Saya baiat Thariqat Qadiriyah di Jakarta. Dan saya juga pengen belajar lagi di Makassar. Saya pengen ngambil Thariqat Khulwatiyah, saya pengen ngambil Thariqat Naqsabandiyah. Bib, kenapa Bib harus banyak thariqah? Iya, biar kita lebih mantap kita punya hati. Iya, terkadang kita ini punya guru, ataupun kita belajar, ataupun ada orang yang ngomong kalau seandainya kita udah belajar satu guru, nggak boleh belajar sama guru lain. Kayak ini guru kadzab sudah. Mursyid, ya kedudukan thariqat ini namanya mursyid. Mursyid ini apa sih, Bib? Mursyid ini contohnya ini ada satu orang mursyid dari Thariqat Naqsabandiyah. Contoh, beliau ini meninggal. Setelah meninggal, dia menunjuk anaknya ataupun muridnya untuk meneruskan sebagai mursyid. Bib, mursyid ini apa? Bagaimana kita mengenal mursyid?
Mursyid ini mudahnya untuk orang awam seperti kita ini, kalau kita ketemu sama orang yang benar-benar mursyid, kita pandang wajahnya, kita punya hati langsung dekat sama Allah. Kita punya hati dekat sama Allah. Nah itu mursyid. Beb, saya ikut torikot sama Ustadz atau Habib Fulan bin Fulan, Beb. Tapi saya mau ikut torikot lagi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Beb, tapi guru saya, Beb, yang condong di dalam hati saya cuma satu. Harus ada guru yang condong di dalam hati. Tapi nggak boleh kita mencomooh ataupun menjelek-jelekan guru yang lain. Fahim tuh? Nah, jadi ada juga sempat torikotul bayat. Kalau di torikotul Ba'alawi ini nggak ada bayat. Iya, kalau di Qadiriyah pakai bayat. Ada di Jakarta bayat sama guru ana. Terus ada lanjut lagi juga pengen ada bayat torikot. Bahkan Al Habib Lutfi bin Yahya, beliau mursyid, mudiru mursyidut tarikah. Beliau memimpin 100 lebih toriko yang ada di Indonesia. Iya, dulu ada pertemuannya di Pekalongan sekitar tahun 2015 dulu. Beliau yang megang 100 lebih torikot yang dipegang langsung sama Habib Lutfi bin Yahya. Itu mursyid. Kenapa? Ketika kita memandang mursyid seperti contohnya Habib Lutfi ataupun Habib Umar bin Hafid ataupun anak punya guru pribadi, anak nggak perlu ngomong sudah. Anak mandang wajahnya udah ngebuat anak nangis sudah. Itu tandanya mursyid. Anak duduk nggak ngobrol, anak cuma mandang wajahnya, anak bisa dekat banget sama Allah, bisa ingat banget sama dosa. Nah itu tandanya mursyid. Jadi mursyid tandanya ketika kita memandang wajahnya, mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari segala maksiat. Dan yang terakhir, yang pertama tadi yang nggak bakal ditanya nanti di alam kubur, para yang kedua wali-walinya Allah, dan yang terakhir mujahidun fi sabilillah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah ini dia nih, kalau kita ngaji dalam keadaan mati, kita mati dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan syahid, otomatis nanti kita di alam kubur gak bakal ditanya sama malaikat, Bu, nikmat apa kagak? Dakhulal jannata bighairi hisab, bakal masuk surganya Allah tanpa ada hisab. Dan bukan cuma sebatas kita hidup, kita habiskan cuma buat ngaji, bukan. Tapi kita benar-benar mencari mursyid, mencari sosok guru yang benar-benar bisa membimbing roh kita. Fahim tum? Faslun hadzal fasl surutul Fatihati asyratun at-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa la yaskut saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'ul Fatihati wa qira'atu kulla ayatiha wa minha bismil basmalati wa adamul lahni al-mukhalli bil ma'na wa an takuna halatal qiyami fil fardhi wa an yasma'a nafsahu al-qira'ata wa an la yatakhillalaha dzikra ajnabi. Jadi kita masuk dalam fasal syarat-syaratnya membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Apakah membaca Al-Fatihah wajib dari setiap rakaat yang kita lakukan dalam sholat? Wajib. Bib, status saya ini makmum, apakah wajib kita tetap membaca Al-Fatihah? Tetap wajib. Bib, seandainya si imam kita masbuk, tahu gak masbuk? Makmum yang terlambat. Pas kita datang ke masjid, si imam udah baca surat. Bib, kita datangnya terlambat, jadi kita masuk dalam kategori makmum masbuk. Makmum masbuk ini enggak mendapat takbiratul ihram bersama imam. Bib, ketika kita terlambat, maka apa yang wajib kita ucapkan, kita baca, langsung membaca Al-Fatihah. Jadi ibu-ibu nih atau bapak-bapak, kalau udah terlambat jadi makmum masbuk, pas kita masuk ke masjid, si imam udah baca surat, kita takbir, Allahu Akbar. Jangan kita baca doa iftitah, sudah langsung baca Al-Fatihah.
Di saat kita cuma membaca iftitah, terus Al-Fatihah kita nggak sempurna, maka rokaat kita nggak kehitung masuk dalam kategori rokaat yang sah, karena bacaan Fatihahnya nggak dibaca ataupun bacaan Fatihahnya nggak selesai. Jadi kalau takbir Allahu Akbar kita makmum masbuk, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Beb, saya belum selesai baca Fatihahnya, Beb. Si imam udah ruku. Kita ikutin rukunya imam. Semampunya kita baca Fatihah. Beb, bacaan Fatihah kita nggak selesai atau nggak sampai selesai. Wajib kita mengikuti rukunya imam dan menyelesaikan Fatihah kita walaupun belum selesai, kita ngikutin imam. Maka itu masuk dalam kategori satu rokaat. Bingung gak? Bocil, bingung kagak lu? Hah? Bingung kagak? Enggak, ngerti ya? Jadi namanya masbuk. Jadi kalau masbuk, kalau kita datang langsung baca Fatihah, ingat, nggak boleh kita nggak baca Al-Fatihah. Beb, afdalnya waktu kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah kapan? Nah ini dia jadi pertanyaan. Apakah membarengi imam ataupun setelah imam membaca Fatihah? Waktu yang afdal membaca Al-Fatihah setelah si imam menyelesaikan Fatihah, kita mengucapkan bareng-bareng amin. Nah, kalau baca amin juga nggak boleh nih cepet-cepetan nih. Iya, Fauzan, teriak-teriakan amin nih. Jadinya main dulu kan. Kamu kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ngucapin amin dan aminnya kita pas sama aminnya imam, maka aminnya kita, Al-Fatihahnya kita, doanya kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat, ya malaikat ini kalau lagi sholat dia menyusyahid, mandangin orang-orang yang lagi sholat. Mana nih orang yang baca aminnya pas sama bareng sama imam. Jadi jangan buru-buru baca aminnya. Paham? Amin. Ya. Paham ya? Jadi bacaan amin menyamakan aminnya imam. Nah, jadi kayak begitu kalau sholat. Kapan waktunya kita baca Fatihah Habib yang paling afdal? Setelah si imam menyelesaikan Al-Fatihah, baru si makmum baca Al-Fatihah. Jadi setelah imam baca Al-Fatihah selesai amin, baru si makmum baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai selesai itu. Paham? Bib, seandainya saya mau barengin imam baca Fatihahnya nggak apa-apa, tapi nggak afdal. Afdalnya setelah imam baca Fatihah wal at-tartibu wal muwalatu. Yang pertama ini harus tertib. Nggak boleh kita baca Fatihah kita balik-balik ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin baru bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini udah batal sudah ya. Nggak boleh kita balik-balik. Apa yang balik-balik dah biar seru ya. Biar seru. Wal muwalatu harus berlanjut antara ayat yang satu dan ayat yang lain. Wal mura'atu hurufiha. Nah, ini dia nih yang harus kita hati-hati. Kita harus menjaga huruf-huruf yang ada di dalam suratul Fatihah. Iyyaka. Ya, bedain antara ka sama ko. Banyak orang mau jadi imam iyyaka. Nah, kalau seandainya udah hurufnya keluar dari kerongkongan, otomatis tuh bukannya kaf, tapi qaf. Bedanya apa? Kalau kita bacanya salah, otomatis berubah makna. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, aku menyembah. Iyyaka. Kalau iyyaka ini jadinya apa? Hanya kepada matahari aku menyembah. Ngeri apa kata tuh? Jadinya kita menyembah mata. Nah, iya billahi min. Harus dibedain antara ka sama ko. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham?
Wa mura'atu tasdidatiha, dan harus kita perhatikan tasdid di dalam suratul Fatihah. Bismillah. Nah itu. Di bismillah ini ada tasdid dalam jalalah yang kedua. Bismillah. Ingat deh Bu, ingat deh. Setiap kali ada tasdid maka kita wajib menahan dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Berarti tasdidnya ada di atas ba. Ada hafal kan Fatihah ya? Gitu kan gak hafal. Jangan sampai juga kita hafal cuma hafal doang. Bagaimana caranya biar kita mengetahui bacaan Fatihah kita sempurna nih? Bacaan Fatihah kita udah benar. Di saat kita baca sama nulis gak salah. Ya, ada di sini yang udah bisa nulis nulis Al-Fatihah sama baca Fatihah yang udah benar. Ada. Nulis Al-Fatihah. Makanya ada kan kalau pelajaran di mana? Kalau pelajaran di sanawiyah ibtidaiyah ada namanya imla. Nah itu biar apa? Biar kita nih nggak salah mana tasdid, mana ra, mana yang panjang, mana yang pendek. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ada di ra semuanya. Tasdidnya ada di ar. Nah, ditahan dulu dua ketukan, dua harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Paham ya? Maliki yaumiddin. Nah di atas da. Nah berarti da-nya ini harus kita tasdidkan. Kita tahan dua harakat. Middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya ada di ya. Jadi di ya itu harus kita tahan dua harakat. Paham? Beb, ini kayaknya pelajaran kayak anak SD banget, Beb. Terkadang anak SD tapi kita pada kagak hafal, masih pada bingung. Wa an la yaskut saktatan tawilatan wala qasiratan, dan enggak boleh kita baca Fatihah kita potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu, mikir dulu tadi tiba di mana ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh tadi dilaci. Iya. Ya udah pokoknya kalau udah sholat takbir udah nggak boleh kita mikir apa-apa lagi udah. Paham? Makanya kemarin yang Habib bilang sirnya sholat ini ada di takbir. Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ketika beliau takbir Allahu Akbar fana, bahasanya hilang akalnya udah. Yang ada di dalam otak dan hatinya cuma kecintaan kepada Allah. Ketika beliau takbir gak kerasa sampai 40 hari beliau sholat dalam keadaan takbir 40 hari nih Bu. Kira-kira 40 hari orang kagak makan bisa apa kagak? Saking nikmatnya dia sholat, dia takbir Allahu Akbar, hilang udah. Saking benar-benar dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Boro-boro kalau kita takbir ingatnya udah aneh-aneh sudah. Iya, paham? Tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'u, dan enggak boleh kita meniatkan untuk memotong-motong bacaan Fatihah. Al-qira'atu qat'ul qira'ati wa qira'atu kulli ayatiha wa minha basmalati, dan wajib kita membaca seluruh ayat di dalam suratul Fatihah. Nah, ini harus kita pahami. Bismillah ini masuk dalam kategori di dalam ayat yang masuk dalam surat Al-Fatihah. Ketika saya mendengar di Makkah, mereka baca Bismillahnya nggak dibaca Bismillah langsung kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan? Kan takbir tuh Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bener gak? Pernah lihat gak kalau sholat orang-orang di Mekah? Iya. Mereka itu membaca Bismillah tetap, tapi nggak dijaharkan. Kalau kita kan
dijaharkan ini dikeluarkan bacaan bismillah. Jadi kalau orang-orang yang di Mekah yang bermadhabkan Malikiyah, mereka sholat baca bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Paham? Nah kalau kita wajib udah jahar Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat Bismillah ini masuk dalam suratul Fatihah. Wa ada mudahan al-mukhalli bil ma'na, dan gak boleh kita menyela-nyela ataupun merusak bacaan yang sampai tadi yang Habib bilang merusak makna, sampai beda tuh maknanya sampai beda. Yang tadinya kita pengen niatnya menyembah Allah, jadinya menyembah matahari. Ya, kira-kira kalau sholat kayak begitu diterima apa enggak sama Allah? Subhanallah. Kira-kira orang kayak begitu musyrik apa kagak? Nah ini kita nih udah tahu nih, jangan sampai salah. Dan insya Allah nanti kedepannya kita lanjutin lagi ke fasal selanjutnya, bukan selanjutnya. Ini belum selesai. Insya Allah minggu depan kita ulang lagi, biar nanti nih yang orang-orang yang kagak datang bisa mendengar lagi, bisa mengkaji lagi. Ya, semoga yang sedikit manfaat dan juga bisa menjadikan diri kita semakin dekat sama Allah, semakin cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ولقد أشرت لنعتي والأوصاف تهي القلوب تحيج العسجانا. والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حكم في سرارك تعالي الذي صفة ربنا وحدانا. وإن استجسنا بالمودة هكنا نرفع لفكرنا ورجانا. للوحيد العادي علينا حنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به له حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعنا. واربط به في كل حال حبلنا. وهب لنا من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا. والحاضرين وسائيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحكم سعلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. واغفرنا سنة طه واغفر بنا سنة طه في بك الأرض واقنا كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الحنان. واشفي وعافي عاجلا مرضانا. وقضي لنا الحاجات. Kabulkanlah hajat kami ya Allah, hajat kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma asli umat sayyidina Muhammad. Allahumma farij umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah dari hasud, iri dan kita kabur sombong ya Rabb. Wa qdi lana al hajat wa ahsin khatmana indal mamati wa aslih aqbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وعلي بركة الحسن بعض صلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita kirimkan Fatihah ya, buat yang sakit, khususnya buat kita juga semuanya, buat orang tua saya Beb Ali Robo, dan juga umi saya Sarifah Hafsah, serta orang tua saya juga Sayyid Al-Habib Ilyas, dan ibu saya Ibu Rasidah. Dan semoga kita semua yang hadir diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan zahir wal batin. Allah jaga jasad kita,
kita, Allah bersihkan hati kita, Allah jaga roh kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang berjuang buat majelis, orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang menyisihkan hartanya, semoga Allah berkahi kehidupannya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.